Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abner Afan Nabila. Hari ini kita akan membahas topik mengenai remaja sehat hari ini, ibu hebat esok hari. Mengapa? Karena kesehatan kita sebagai remaja itu akan menentukan kualitas generasi mendatang. Kita akan melihat bagaimana stunting bisa dicegah sejak usia dini. Lalu mitos atau fakta sih anak pendek karena keturunan. Banyak orang bilang kalau anak pendek itu karena keturunan, tapi faktanya sebagian besar kasus anak pendek itu disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Artinya kalau gizinya cukup, anak bisa tumbuh optimal meski orang tuanya tidak terlalu tinggi. Yang selanjutnya, mitos atau fakta bahwa anemia ringan itu tidak perlu ditangani. Ada juga yang bilang anemia ringan itu tidak berbahaya. Padahal anemia ringan ini bisa mempengaruhi konsentrasi, daya tahan tubuh, bahkan mengganggu pertumbuhan otak dari anak itu sendiri. Kalau dibiarkan bisa berkembang jadi anemia berat. Jadi anemia di sini itu walaupun ringan tetap harus diatasi sejak awal. Lalu gizi seimbang itu mahal, mitos atau fakta. Nah, di sini banyak yang mengira bahwa gizi seimbang itu harus dengan makan makanan mahal seperti salmon atau daging impor. Padahal faktanya gizi seimbang bisa kita dapatkan dari bahan lokal yang terjangkau seperti sayur, tempe, ikan, telur, dan buah. Dan kuncinya itu adalah variasi dan keseimbangan. Lalu teman-teman, stunting itu apa sih? Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada balita akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Akibatnya anak ini menjadi lebih pendek dari rata-rata seusianya. Dan ini tuh bukan masalah tinggi badan, tetapi juga nantinya akan bisa mempengaruhi kecerdasan, kesehatan, produktivitas di masa depan. Lalu berdasarkan survei kesehatan Indonesia atau data SKI 2023, prevalensi stunting ini di Indonesia masih cukup tinggi, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa masalah gizi masih menjadi PR besar bagi kita bersama. Karena kalau kita sebagai remaja itu tidak mempersiapkan kesehatan sejak dini, maka resiko ini akan bisa berlanjut ke generasi berikutnya. Baik itu penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada menjadi ada ketika kita tidak memperhatikan itu. Nah, penyebab stunting itu ada banyak, teman-teman. Penyebab stunting itu cukup kompleks karena ada beberapa faktanya bahwa stunting ini bisa disebabkan karena anemia atau karena kekurangan energi kronis pada saat remaja, apalagi khususnya dari remaja putri, karena yang nantinya akan hamil dan akan mengasuh anaknya. Nah, kebiasaan makan yang buruk seperti terlalu sering mengkonsumsi makanan fast food atau minuman manis serta gangguan menstruasi juga nantinya dapat mengganggu status gizi. Semua ini nantinya akan berdampak pada kualitas kehamilan di masa depan. Lalu apa sih peran remaja seperti kita untuk mengatasi stunting? Nah, kita itu adalah calon orang tua, teman-teman. Apalagi ketika kita masih remaja, itu berarti kita bisa mencegah stunting sejak dini. Status gizi kita sekarang itu dapat mempengaruhi kesehatan anak kita di masa depan. Jadi kita harus menerapkan pola makan sehat, gizi seimbang, terus rajin olahraga, mengurangi fast food yang tadi saya bilang, terusan minum tablet tambah darah bagi remaja putri, dan harus ikut serta juga dalam edukasi kesehatan karena ini sangat penting untuk nantinya menambah pengetahuan dari kita selaku remaja dan calon ibu gitu. Nah, pencegahannya itu, stunting itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan makan makanan gizi seimbang, cukup protein, sayur, dan buah. Minum tablet tambah darah secara rutin juga dapat membantu mencegah stunting. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan saling mengingatkan antar teman untuk menjaga gaya hidup sehat sejak remaja gitu. Jadi untuk stunting ini sangat berpengaruh ya teman-teman untuk generasi selanjutnya, karena nantinya ketika dari remaja itu kekurangan gizi maka akan mempengaruhi ketika hamil dan nantinya juga untuk menyusui, dan nanti jika kelahirannya bayinya itu dengan berat badan itu tidak sesuai, maka nantinya perkembangan mentalnya dari bayi itu juga akan terhambat dan risiko penyakit kronis saat usia dewasa itu sangat tinggi. Dan apabila ada masalah terkait kurang makan, sering terkena infeksi, pelayanan kesehatannya juga kurang ataupun pola asuh yang tidak memadai, itu akan
menjadikan tumbuh kembang itu dari balita itu terhambat sehingga dia itu menyebabkan kekurangan energi protein. Makanya dari remaja kita, sepelaku remaja itu kita harus mengkonsumsi gizi yang cukup. Tadi yang saya katakan jangan sering-sering untuk makan makanan fast food ataupun minum minuman bermanis gitu. Terus, nah kita bisa menerapkan untuk gizi seimbang itu dengan isi piringku. Nah isi piringku ini nanti ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Selain itu juga diimbangi dengan cuci tangan pakai sabun sebelum makan, terusan pantau berat badan juga, lalu aktivitas 30 menit per hari, minum air 8 gelas per hari, serta kurangi gula, garam, lemak, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk makanan pokok biasanya nasi itu dengan sesuai porsi gitu. Terus lauk pauknya itu kita harus menambah protein seperti ikan, ayam, daging ayam dan lain sebagainya. Untuk buah-buahan juga biasanya anak remaja ini kurang untuk mengonsumsi buah-buahan. Nah, sekarang kita tingkatkan untuk konsumsinya buah-buahan, ada semangka, pisang dan lain sebagainya. Terus sayuran juga, sayuran hijau biasanya juga anak-anak remaja sekarang susah sekali untuk makan sayur apalagi sop gitu ya. Jadi kita bisa memaksimalkan untuk bisa mengkonsumsi makanan seimbang seperti isi piringku gitu. Terus minum air minum air 8 gelas sehari itu bisa juga membantu mengatasi dehidrasi. Nah, dehidrasi ini juga akan mempengaruhi stunting di masa depan gitu. Nah, aktivitas fisiknya juga terkait tadi olahraga, terus nantinya kita biasanya anak-anak sekarang itu mager gitu. Nah, sekarang kita tingkatkan untuk aktivitas fisik kita supaya energi yang keluar itu sama dengan energi yang masuk. Lalu cuci tangan pakai sabun. Ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan. Itu bisa dilihat nanti di WHO. Nah, itu nanti teman-teman bisa menerapkan untuk cuci tangan yang baik dan benar itu dengan 5 langkah tersebut. Jadi tadi yang saya katakan anak pendek itu karena keturunan itu mitos, lalu anemia ringan itu harus ditangani segera dengan minum tablet tambah darah atau makan makanan yang mengandung Fe gitu, zat besi gitu. Jadi kita sebagai remaja harus bisa mempertahankan gizi kita untuk tetap optimal supaya tidak mempengaruhi juga di generasi mendatang. Kesimpulannya, mencegah stunting itu bisa dimulai dari kita sejak remaja. Ingat, wanita itu bukan hanya melahirkan kehidupan, tapi juga membentuk masa depan. Mari kita jaga kesehatan sekarang demi generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kuat. Oke teman-teman, itu saja pembahasan dari kami. Mungkin nantinya teman-teman juga bisa menerapkan mulai dari setelah melihat video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.